Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita dari jenis manusia, di mana rasul yang diutus kepada kita bukan malaikat, juga bukan dari kalangan jin. Maknanya bahwa rasul kita ini bisa ditiru. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita seorang malaikat, mana mungkin kita bisa menirunya? Malaikat tidak pernah makan, malaikat tidak pernah minum, malaikat tidak pernah menikah, dan tidak pernah memiliki keturunan. Akan tetapi rasul yang diutus kepada kita adalah seorang manusia sama dengan kita. Kita bisa melihat bagaimana beliau makan, kita bisa mengikuti caranya. Bagaimana beliau minum, bagaimana beliau menikah, bagaimana beliau memiliki keturunan, dan begitu seterusnya. Dan ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita bisa meniru rasul kita dengan kedua mata kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk kita semuanya. Karena Allah yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menebar rahmat kasih sayang di tengah-tengah manusia. Makanya ditampakkan Rasul kepada kita bagaimana Nabi SAW menjunjung akhlak yang paling tinggi, yang layak untuk kita tiru. Karena memang tidak ada manusia yang lebih mulia melebihi Nabi SAW. Bahkan tidak ada satupun Rasul, bahkan satupun Nabi dari sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji di dalam Injil, Taurat ataupun Zabur, Allah tidak pernah mengatakan kepada para rasul
sebagaimana Allah firmankan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau di atas akhlak yang paling tinggi. Dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan kalau Anda perhatikan rukun Islam yang diajarkan kepada kita, mulai daripada syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat dan haji, semuanya dalam rangka menyempurnakan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Dan ini seruan kepada akhlak, di mana kalau orang masih salat, kemudian di luar salat dia masih melakukan perbuatan keji dan kemungkaran, masih melakukan zina, masih minum khamar, masih berjudi, masih berdusta, tidak amanah, dan begitu seterusnya, maka salatnya tidak melahirkan akhlak. Kemudian juga Nabi SAW bicara tentang puasa. Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa, dia tidak bisa meninggalkan ucapan dustanya atau masih melakukan perbuatan fasiknya, maka tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima apapun yang ia lakukan dalam puasanya dari menahan lapar dan dahaganya. Artinya puasa mengantarkan kepada akhlak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bicara tentang zakat. Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari orang-orang kaya mereka harta untuk disedekahkan dalam rangka membersihkan hati mereka. Maksudnya membersihkan dari seluruh penyakit hati seperti dendam, iri, hasad, di mana apabila hati sudah bersih, maka tentu juga akan terlahir dalam bentuk perbuatan. Karena yang menentukan baik dan tidaknya sebuah perbuatan itu ditentukan dari kebersihan hatinya. Artinya zakat pun mengantarkan kepada akhlak. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan yang ditentukan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu disebut dengan bulan haji. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang diwajibkan haji kepadanya, maka dia tidak berhak untuk mengeluarkan kata-kata kotor, tidak boleh melakukan kefasikan, dan tidak suka berdebat. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang sudah haji seharusnya merubah akhlaknya. Jadi seluruh rukun Islam itu mengajarkan akhlak. Makanya kenapa Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan kita bersyukur memiliki Nabi yang memiliki akhlak yang sangat luhur. Di antara akhlak Nabi SAW yang sangat sederhana, namun banyak kita lalaikan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di antara akhlak Nabi SAW, ma'aban Nabi SAW qad in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi SAW tidak pernah mencaci sedikit pun makanan yang dimakannya. Kalau dia suka, maka dia akan makan. Kalau tidak suka, maka dia akan meninggalkannya. Mungkin di antara kita seminggu saja tidak mencela makanan, rasanya sulit. Jangankan makanan yang dibuat orang lain, kita katakan makanan ini tidak enak, makanan ini kurang lezat. Terkadang masakan istri kita saja, yang punya istri, terkadang kita mencelanya. Dan itu bukan akhlak Nabi SAW.
Bahkan Nabi SAW pernah dimintai komentar tentang makanan. Suatu ketika Nabi SAW ditawarkan oleh Khalid ibn Walid makanan berupa dhob. Dhob itu kadal gurun pasir. Dia beda dengan biawak yang ada di tempat kita. Karena biawak yang ada di tempat kita ini haram dimakan, karena memakan segala sesuatu dan termasuk jenis binatang kanibal. Tapi kadal gurun pasir bukan biawak. Mereka memakan makanan sayur dan tidak kanibal. Khalid bin Walid menawarkan itu kepada Nabi SAW, dan Nabi ketika itu tidak suka dengan makanan itu. Tapi Rasul tidak mencelanya. Dia mengatakan, "Ya Khalid, sesungguhnya makanan ini tidak ada di negeriku." Hanya mengatakan seperti itu saja. Betapa banyak di antara kita kalau kita dikomentari bagaimana makanan ini, terkadang kita latah menyebutnya tidak lezat, kurang enak, tidak bisa diulangi, dan macam-macam bahasa kita. Ini bukan akhlak Nabi SAW.